Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa rezeki Anda mampet? Apapun yang Anda lakukan seolah nggak berhasil. Usaha ini gagal, usaha itu gulung tikar, usaha anu malah bangkrut. Wes, ini pasti nggak bener ini. Pasti ada yang guna-guna aku ini. Pasti ulah si anu ini. Wah, wes dan sebagainya. Daripada suudon nggak ada buktinya, malah nambah-nambahin dosa aja. Yuk, mari kita dengerin kisah berikut ini. Seorang lelaki, sebut saja namanya Roni. Roni mempunyai karir yang bagus sebagai eksekutif marketing di sebuah perusahaan ternama. Karakternya yang berani, energik, rajin buat cari prospek, serta memang memiliki bakat sebagai tenaga marketing handal, membuatnya memiliki prestasi penjualan yang sangat luar biasa. Tiap bulan selain menerima gaji pokoknya sebagai eksekutif marketing, Roni pun juga menerima bonus dari hasil penjualannya yang melampaui target setiap bulannya. Sebuah berita yang cukup mengejutkan bagi perusahaan serta rekan-rekan sekantornya ketika Roni tiba-tiba saja memutuskan untuk resign dan mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Benar-benar mengejutkan karena prestasi Roni di perusahaan terbilang bagus. Penjualannya pun stabil, bahkan cenderung meningkat. Kondisi ekonomi Roni pun sepertinya sedang baik-baik saja jika dilihat dari rumah tempat tinggalnya, serta jika dilihat dari kendaraan yang bisa dibelinya dengan hasil keringat Roni sendiri. Ternyata alasan Roni resign dari kantor adalah karena ia ingin memulai usahanya sendiri. Roni ingin menjadi bos di perusahaannya sendiri. Gitulah ceritanya. Mengikuti kata motivator-motivator yang kian hari semakin bertebaran di sosial media. Singkat cerita, mulailah Roni ini memulai bisnisnya sendiri yang selama ini menjadi impiannya. Roni mengawali bisnisnya di bidang komputer, di mana komputer tersebut diimpor langsung dari negara tetangga, Singapura sana. 2 bulan Roni mencoba untuk menjalankan bisnisnya itu. Namun sepertinya bisnisnya itu nggak berjalan dengan baik dan nggak berjalan sesuai dengan rencananya. Roni lalu berpindah pada bisnis garment impor. Bisnis garment ini pun sama, nggak berhasil dan hanya mampu bertahan selama 2 bulan saja sebelum akhirnya bangkrut dan gulung tikar. Tapi Roni bukanlah orang yang pantang menyerah. Setelah gagal di 2 bidang bisnis sebelumnya, Roni pun kemudian mencoba lagi bisnis di bidang peternakan, yaitu peternakan ayam. Lagi-lagi sama seperti di bisnis sebelumnya. Di bisnis ayam ini pun Roni gagal juga. Begitu seterusnya, sampai-sampai jika dihitung-hitung sudah 11 macam jenis usaha dan bisnis yang telah Roni coba. Namun gak ada satu pun yang berhasil. Semuanya gagal. Semua usaha yang dilakukannya gak jalan. Rezeki dari bisnis-bisnis yang dikerjakannya itu seolah terhalang, seolah mampet dan seolah bumpet. Penampilan Roni yang dulunya ini percaya diri, confident, saat ini pun berubah. Roni yang dulunya klimis, necis, dan penuh dengan aura percaya diri itu kini tampak kucel dan kini tampak lusuh. Wajahnya pun terlihat nampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Ketenangan dalam hidupnya kini berubah. Semula Roni adalah orang yang bermodal, namun kini apa? Kini Roni adalah orang yang punya setumpuk hutang. Di manakah salahnya? Apakah Roni nggak pandai dalam menjalankan bisnis dan menjalankan usaha? Apakah hanya karena manajemennya yang salah? Jika dilihat dari pengalaman Roni sebagai tenaga pemasaran sedemikian lamanya, kemampuan Roni dalam meyakinkan klien, serta hasil penjualan Roni yang bagus ketika dulu masih kerja di perusahaan adalah sebuah bukti bahwa Roni ini bisa mengelola bisnis dengan baik. Roni juga adalah seorang yang mampu menganalisa pasar. Partner kerja yang selama ini kerja sama dengan Roni pun adalah seorang yang ahli, dan mereka ini berpengalaman di bidangnya. Lantas, di mana letak salahnya? Sahabat semua,
Jika Anda ingin usaha Anda itu selalu untung terus, serta usaha Anda itu rezekinya selalu mengalir, cobalah Anda koreksi 4 hal terlebih dahulu. 4 hal ini sudah kita sampaikan dalam video sebelumnya. Salah satu di antara 4 hal itu adalah masalah sumber modal yang Anda pakai dalam menjalankan usaha. Melihat kasus Roni tadi, sumber modal bisnis Roni diperolehnya ternyata dari jalan menjual tanah orang tuanya tanpa seizin mereka. Sebidang tanah tersebut adalah tumpuan serta harapan ibunya satu-satunya dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari selepas ayah Roni meninggal dunia. Tanah tersebut disewakan oleh ibunya, dengan ibu Roni mendapatkan uang dari sewa lahan serta mendapatkan hasil dari sedikit bagian panen yang diberikan oleh penyewa secara cuma-cuma. Nah, dari hasil lahan tersebut, ibu Roni mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk dipakai ibunya menunaikan ibadah haji. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Tanah itu justru dijual oleh Roni. Uang hasil penjualan tanah itu dipakai Roni untuk menambah modal usahanya, sebuah bisnis yang sudah lama diimpi-impikannya, dengan harapan bahwa bisnis yang dijalankannya itu nantinya akan berhasil, dan nantinya Roni bisa mengganti tanah ibunya tersebut dengan tanah yang baru. Namun karena modal itu didapatkan Roni dengan diiringi tangisan air mata ibunya yang gak ikhlas, serta ibunya yang gak ridho karena Roni menjual tanah tersebut dengan memaksa dan tanpa seizin ibunya. Hal itulah kiranya yang membuat rezeki usaha Roni jadi terhalang. Rezeki usaha Roni jadi mampet. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Bukankah seperti itu kita sering mendengarnya? Semoga kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Berhati-hatilah dengan modal usaha yang akan kita pergunakan. Modal usaha yang didapatkan dari sesuatu yang haram pastilah tidak akan bisa memberikan manfaat bagi kita. Terlebih jika Anda mendapatkannya sampai menyakiti hati kedua orang tua. Naudzubillah min dzalik. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.